Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang masih di suasana Lebaran ya. Masih di suasana Idul Fitri tahun 1444 Hijriah atau lebih tepatnya di tahun 2023 Masehi. Berarti ini tuh adalah tahun Lebaran saya yang ke-26 atau 27 gitu ya. Ya, berarti saya sudah tua ya. Ya, jika saya punya kesalahan, jika kalian punya rasa benci ataupun punya rasa kesal terhadap saya yang membuat yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebalkan, mohon dimaafkan ya. Innal aidin wal faizin. Semoga amal kita di tahun Ramadan kemarin diterima, atau amal-amal kita di tahun-tahun sebelumnya, atau juga amal-amal kita di selama kita hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal baik ya, bukan amal buruk. Kalau amal buruk itu semoga diampuni. Amin. Ya teman-teman, kembali lagi bersama konten ocehan saya yang diberi judul By the Way. Ya, video sebelumnya saya sudah mengoceh, bercerita tentang masa-masa kuliah sedikit lah ya, sedikit masa kuliah saya, dan sedikit pula tentang bahasa gitu di video sebelumnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, dan hari ini itu saya niatnya ingin mengajak kalian untuk flashback lagi, untuk mendengarkan saya lagi mengoceh tentang masa lalu lagi. Ya, saya suka masa lalu ya, karena masa lalu itu gimana ya? Masa lalu itu sesuatu yang bisa jadi hikmah istilahnya. Bisa menjadi hikmah bagi kita untuk bertindak di masa depan gitu. Ya, terkadang ketika kita lihat foto-foto masa lalu gitu kan, kita senyum-senyum ketika kita membaca status di Facebook gitu di masa lalu, kita akan jijik melihat diri kita nulis itu gitu. Jadi ada yang aneh kan, masa lalu itu aneh gitu maksudnya. Jadi kita itu berubah gitu kan, dari masa lalu ke masa sekarang itu ada yang berubah, berarti entah itu dari pemikiran, entah itu dari perasaan, dari perspektif, itu berubah gitu ya. Mungkin dulu kita menulis status di Facebook gitu, alay-alay gitu kan, itu wajar gitu. Tapi ketika sekarang gitu, kita jijik gitu, aneh. Ya, itu masa lalu. Ya, kembali lagi. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang masa-masa kuliah saya, dan hari ini tuh saya niatnya ingin membahas masa-masa SMA gitu. Ya kan, dari kuliah ke SMA. Ya, saya pun pernah SMA ya. Saya pernah SMA, tapi sayangnya masa-masa SMA saya tidak seperti masa-masa SMA punya Dilan gitu. Tahu Dilan kan ya? Yang punya masa SMA dengan si Milya gitu. Ya, masa-masa SMA saya itu saya habiskan di pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren. Jadi entah kenapa ketika di akhir masa SMP itu saya ingin pesantren gitu. Entah kenapa aneh. Tiba-tiba saya ingin pesantren gitu. Padahal saya tidak terlalu soleh, tapi saya diberi petunjuk untuk pesantren gitu. Entah apa yang membuat saya ingin pesantren. Oh sorry, adan ya, ada asar. Kita cut dulu. Ya, saya pun memutuskan untuk pesantren ya. Langsung saya bilang ke orang tua, dan langsung kami beserta keluarga yang lainnya ikut dengan saya mencari pesantren gitu. Dari yang terlalu mahal sampai yang terlalu tradisional gitu ya. Dan ingatlah saya ke sebuah pesantren yang ada di Subang, tepatnya di daerah Kasomalang ya, yang memberi nama Darussalam gitu. Jika teman-teman ada alumni di sana atau pernah belajar di sana atau orang sana mungkin, salam ya.
Saya itu di sana angkatan 29. 29. Itu berarti tahun 2011 gitu saya masuk ya. Tahun 2011-an lah saya di sana. Ya, di sana itu tahun 2011-an saya mulai kehidupan baru saya, kehidupan pesantren saya di sana. Gitu. Saya mulai masuk ke dunia pesantren itu di Darussalam, Subang. Ya, di Darussalam itu merupakan pondok pesantren modern ya, pondok pesantren yang khusus mempelajari, yang lebih mempelajari bahasa gitu, lebih mempelajari bahasa. Jadi sana itu pendirinya, sang kiainya itu merupakan alumni di Gontor gitu, alumni pondok pesantren Gontor yang terkenal dengan kebahasaannya. Jadi beliau pun memutuskan untuk membuat pesantren di Subang yang berbasis kebahasaan. Di sanalah saya bertemu dengan teman-teman yang mempelajari bahasa. Ya, banyak momen-momen yang menurut saya tak patut dilupakan ya. Momen ketika berpisah dengan orang tua. Jadi di sana ketika hari pertama saya masuk ke pesantren itu, hari pertama saya istilahnya mulai pesantren ya, itu ada momen yang mengharukan gitu. Ada momen dimana ketika orang tua dan saya itu berpisah gitu, orang tua pulang ke rumah dan saya menetap di pesantren. Itu adalah momen yang sangat wow gitu. Padahal kan istilahnya pertama tidak terlalu jauh kan, tempat saya dengan Subang itu tidak terlalu jauh, hanya beda kabupaten, bukan beda provinsi gitu, apalagi beda pulau. Tapi di sana itu ada rasa haru gitu. Rasa haru ketika mereka, orang tua, keluarga meninggalkan, pergi gitu maksudnya. Ada rasa haru. Wah, pokoknya haru banget. Ada momen ketika saya dan teman-teman di sana itu berlari-lari mengejar waktu, bergelut dengan waktu gitu. Ketika pergi ke kelas, ketika hendak sholat, ketika hendak belajar malam gitu, itu bergelut dengan waktunya, itu benar-benar ketat gitu, ramai pokoknya. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman yang baik ya, semuanya baik, teman-teman yang satu angkatan maupun kakak kelas, adik kelas, semuanya baik ya, alhamdulillah. Dan saya bersyukur bertemu dengan mereka. Karena kenapa? Karena saya itu di Subang itu kan istilahnya tidak tamat, pemirsa. Ya, tidak tamat. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Tidak tamat, dan ketika saya sudah keluar, teman-teman di sana itu datang berkunjung gitu. Maksudnya tidak melupakan. Jadi masih ada kekeluargaannya. Nah, itu. Jadi pesantren itu menurut saya ada hikmahnya gitu di pesantren. Salah satunya yaitu kekeluargaan dari teman-teman. Ya, pokoknya bagi kalian yang ingin pesantren, ya silakan ya, ambil kekeluargaannya dan ilmunya tentunya. Oke, kembali lagi, momen-momen ketika bergelut dengan waktu, bergelut dengan uang ya. Ya, karena di sana itu saya harus menghemat lah, dikasih uang cuma berapa. Ada momen ketika mengantri makanan ya, jadi sana itu untuk makan itu kita hanya menyediakan piring ya dari rumah, atau beli di mana piring, mau plastik mau kaca atau mau kresek ya. Bahkan saya tuh pernah makan beralaskan kresek gitu. Karena nggak ada piring, kresek. Tapi nikmat aja gitu, karena pesantren itu entah kenapa hawanya lapar terus. Lapar ya. Ada momen ketika mengantri gitu,
Jadi sana itu hanya kami itu hanya menyediakan muat piring dan uang gitu ya. Ya mungkin 5.000 rupiah itu cukup lah buat beli lauk ya. Dan pesantren menyediakan nasi gitu. Jadi kita hanya mengantri untuk beli lauk. Ada momen ketika mandi. Jadi di sana itu mandinya itu, kalau zaman saya nggak tahu sekarang gimana. Kalau zaman saya itu dulu mandinya itu kita bareng-bareng. Jadi mandinya itu satu ruangan itu cukup untuk 5 orang atau 6 orang lah bahkan. Dan dan yang bikin keselnya itu si airnya itu, wah pokoknya nggak layak disebut air gitu, nggak layak disebut air mandi gitu. Pokoknya kami mandi di situ, pokoknya hebat. Dan apalagi ya, momen-momen ketika orang tua berkunjung gitu, ketika hari libur itu saya selalu dikunjungi oleh bapak ya. Bahkan terkadang bukannya bapak, terkadang ibu, adik, bahkan keluarga-keluarga lain datang menengok gitu. Dan terkadang bapak saja gitu, mereka terkadang membawa makanan, dan si makanan itu saya kasih ke teman-teman lain, atau kita makan bareng hasil jengukan orang tua. Ya jadi saya tuh ada hasil jengukan ya, hasil jengukan. Jadi ketika ada teman yang dijenguk oleh orang tua, biasanya itu adalah saat-saat dimana kita makan enak gitu ya. Ada momen ketika bapak saya datang menjenguk, dia memberikan saya nasi padang di luar, terus kita makan bareng di sebuah tempat, nyari tempat di mana saja, di aula, di pinggir danau ya. Jadi di sana itu kalau kalian ke sana itu akan ada sebuah danau gitu. Kalau saya dulu itu di situ tempat saya merenung, tempat mengaji, tempat menghafal. Itu di sana enak tempatnya gitu buat merenung, buat mengaji, buat menghafal, buat belajar. Ada juga momen-momen ketika saya dianterin oleh bapak saya ke pesantren ketika sesudah libur gitu ya. Kan ketika sesudah libur gitu, ketika kembali ke pondok, saya dianterin oleh bapak saya menggunakan motor ya. Ternyata kan menggunakan mobil gitu, saya menggunakan motor dengan bapak. Itu kayak momen yang tidak patut dilupakan gitu. Semoga bapak saya panjang umur, semuanya ya, ibu saya, mama dan lain-lain, semoga panjang umur ya. Itu momen yang tidak layak dilupakan gitu. Ada juga momen-momen ketika istilahnya kabur-kaburan lah ya. Barulah saya sebutin aja ya. Saya pernah ya, bukan sering, saya pernah istilahnya sama teman pergi keluar pondok gitu, bukan untuk apa-apa, untuk makan, untuk beli makan saja, untuk beli makan ke warung makan, ke warteg, beli makan di sana. Dan itu pun ketika libur gitu, dan alhamdulillah selama saya di sana saya belum pernah dihukum ya, alhamdulillah belum pernah. Kalau saya itu hukumannya, kalau yang hukuman bagi santri yang nakal itu dibotak ya, dibotak. Dan banyak peraturan yang emang lumayan ketat lah, dan teman-teman pun banyak yang berguguran, termasuk saya. Tapi saya itu keluarnya itu bukan karena ketatnya, bukan karena air mandinya, bukan karena makanannya, bukan karena teman-temannya, bukan ya. Saya sudah betah dengan itu semua. Dan yang membuat saya tidak betah itu adalah ketika saya terpilih menjadi mudabir gitu. Nggak tahu, mudabir itu adalah mereka yang ditugaskan untuk menjadi pembimbing kamar ya. Hal itu saya alhamdulillah terpilih menjadi
pembimbing kamar untuk anak-anak kelas SMP lah, kelas 7 atau kelas 8 ya. Saya terpilih untuk membimbing mereka, jadi saya tidur itu bersama mereka gitu. Dan yang membimbing mereka itu terpilih ada 4 orang, saya bersama 3 lainnya, dan saya bersama 3 teman lainnya itu. Jadi tidur bersama mereka, tidur bersama adik-adik saya yang SMP itu. Dan kenapa saya tidak betah? Saya nggak tahu ya, saya tidak bisa membimbing mereka gitu. Istilahnya saya tidak bisa membimbing mereka gitu. Pokoknya ketika jadi mudabir itu ada yang aneh gitu. Teman-teman sudah seperti menjauh gitu kan. Jadi yang lain itu bersyukur ya kan, bangga karena terpilihnya mudabir, sedangkan saya menjadi mudabir itu adalah kenapa saya keluar dari pondok pesantren itu aneh kan. Ya pokoknya saya nggak tahu kenapa saya jadi tidak betah ketika saya menjadi mudabir, dan saya pun meninggalkan Darussalam. Ada rasa sesal. Dan yang paling saya sesalkan itu ya ketika teman-teman lulus gitu kan. Mereka itu ketika lulus itu kan suka ada upacaranya lah, ada istilahnya perpisahannya. Sedih gitu saya. Teman-teman saya di sana itu memakai jas, pakai kemeja keren gitu kan. Dan untuk memakai kemeja dan berpakaian keren di hari perpisahan itu adalah sesuatu momen yang wah, perjuangannya emang bener-bener keras gitu. Dan saya nyesal gitu karena udah keluar, sempat menyesal gitu ya, bukan nggak sampai sekarang gitu ya, sempat menyesal. Dan saya pun setelah itu saya pindah ke pesantren di dekat rumah. Jadi istilahnya bukan pesantren ya, saya jadi ngalong istilahnya lah, ngalong gitu di pesantren dekat rumah yang diberi nama Pondok Pesantren Al Muhajirin. Ya di sana saya bertemu teman-teman baru, bertemu dengan sistem pendidikan yang baru ya. Ya kalau Al Muhajirin ini tidak terlalu menekankan bahasa ya, jadi ada dinamis lah Al Muhajirin itu. Kalau dulu di Darussalam itu kan sistemnya 1 minggu berbahasa Inggris, 1 minggu berbahasa Arab gitu. Dan di sana itu saya menurut saya itu bahasa Arab itu emang terkesan lebih gampang gitu ketimbang bahasa Inggris gitu. Tapi entah kenapa ketika kuliah saya ngambil jurusan sastra Inggris. ya, jadi di sana itu bahasa ditekankan gitu. Akan ada polisi bahasa jika kita ketahuan berbicara bahasa selain 2 bahasa itu, Arab dan Inggris, ya akan ada hukumannya gitu. Entah apa hukumannya. Akan ada pengurus bagian bahasa yang mengurus itu. Ya pokoknya keren lah sistem pendidikannya. Ada momen-momen belajar malam gitu. Jadi ada sistem, ada program yang disebut belajar malam di Subang itu ya, di Darussalam itu. Itu kita dari sesudah Isya itu kita pergi ke kelas dan kita mempelajari pelajaran gitu. Apa aja? Kita menghafal, kita belajar pelajaran besok, kita mengerjakan PR, apapun. Pokoknya belajar malam sampai jam 10 malam. Sampai saat itu kita tidur ya. Harus tidur. Jadi jam 10 malam itu fix kita harus tidur. Nanti akan ada pengurus, akan ada yang berkeliling untuk memastikan tidak ada yang keluar malam. Ramai. Nah, saya pun pernah kebagian jadi yang petugas yang keliling-keliling malam yang disebutnya Harith Lail gitu. Harith Lail. Harith itu penjaga, Lail itu malam, penjaga malam.
Dan menurut saya itu momen yang cukup seru juga sih ketika hari Slail gitu. Jadi akan ada setiap malam itu akan ada 4 atau 5 orang gitu yang ditugaskan untuk mengisi pos-pos. Jadi saya itu akan ada 4 pos, ada pos 1, ada pos 2, pos 3 sampai pos 4. Ya, hanya ada 4 pos. Ya biasanya satu pos itu 2 orang dan suka banyak rumor-rumor gitu. Jadi terkadang di pos ini selalu ada kisah-kisah horornya, di pos ini ada kisah-kisah apa gitu. Pokoknya menegangkan gitu ketika hari Slail itu kita mulai dari jam 10 malam ya kan, ketika para santri lain tidur. Yang hari Slail kita berjaga dari 10 malam sampai subuh, sampai membangunkan subuh ya. Ramai pokoknya ketika ngebangunin santri subuh itu ramai pokoknya kita di sana itu variatif ketika ngebangunin santri gitu. Ada yang menggunakan musik, ada yang menggunakan cara horor gitu. Jadi ada yang pakai pakaian seram gitu. Ketika ngebangunin santri bangunin, si santri yang sedang tidur itu langsung kaget gitu. Langsung bangun nih. Ya pokoknya ramai, variatif gitu cara membangunkan orang-orang, para santri yang sedang tertidur ketika subuh. Itu hari Slail ya. Ya, jadi dari subuh sampai malam lagi itu full kegiatannya. Ya, mungkin istirahatnya. Jadi istirahatnya itu ketika di kelas gitu. Ketika di kelas, ketika belajar, guru menerangkan, kita tertidur gitu. Dan pulas lagi, aneh gitu. Pulas. Ketika kuliah itu saya tidak pernah tidur di kelas gitu karena nggak tahu, aneh. Tapi ketika pesantren, tidur di kelas adalah kenikmatan yang hakiki. Cobain kalian pesantren, kalian akan merasakan indahnya tidur di kelas. Ya pokoknya ramai ya pesantren itu. Terus ada kegiatan pramuka gitu. Di sana ramai camping lah, jalan-jalan mengelilingi kota Subang, daerah Subang gitu, camping, pramuka dan sebagainya. Jadi menurut saya pesantren itu bukan hanya mengaji, bukan hanya istilahnya yang berbau Islami saja gitu, tapi juga yang saya alami pesantren itu juga melihat keluar gitu. Maksudnya tidak hanya mendalami keislaman, tapi juga mendalami ilmu-ilmu yang di luar Islam gitu. Ya kan seperti bahasa Inggris, seperti pramuka gitu. Tapi tetap kita bertuju atau mengerucut ke Islam gitu, Islami ya. Mau seluar apapun ilmu, tetap kita harus kembali ke Islam ya. Pokoknya seru pesantren itu, selain yang Islami, tapi juga akan ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa lah, yang tak pernah dilupakan. Dan ketika pesantren itu ada pelajaran mafudot. Mafudot itu artinya adalah proverb gitu, peribahasa. Jadi mafudot itu adalah mata pelajaran yang akan mempelajari kata-kata berbahasa Arab, kata-kata mutiara berbahasa Arab. Kan suka ada seperti manjada wajada, man sabara wa dhafira dan sebagainya. Dan yang saya ingat itu ada pernah suatu mafudot yang berbunyi utlubu ilma walau kana bisin. I forget, lupa lagi. Pokoknya yang artinya itu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Dan menurut saya bukan berarti kita harus ke luar negeri
ke Cina gitu ya. Menurut saya itu, kalau menurut terjemahan saya, Cina itu kan negara tua ya, negara yang paling tua lah, negara yang mempunyai peradaban tua, yang sangat tua, peradaban yang sangat tua. Jadi menurut saya, utlubu ilma walau kana bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, itu artinya kita itu harus menuntut ilmu sampai tua gitu, sampai terkenang ke masa depan gitu ya. Karena itu ya, tuntutlah ilmu sampai tua pokoknya. Itu yang saya dapat dari Afdhat itu ya. Mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan ocehan saya, dan sekali lagi, minna aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.